Katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dalam ibadah online tentunya kembali. Kita berdoa supaya keadaan ini cepat berlalu. Kita sudah sama-sama melihat minggu yang lalu, saudara dan saya sedang hidup di penghujung akhir zaman. Sekalipun demikian, kalau saudara mendengar kata akhir zaman, jangan pernah takut. Kenapa? Karena akhir zaman berbicara tentang kedatangan Tuhan, saudara Tuhan saya yang kedua kali. Dia datang bukan untuk menghakimimu, tapi dia datang untuk menjemput saudara, menjemput saya, menjemput mempelainya. Amin. Dan ketika dia datang menjemput saudara, menjemput saya, maka saudara dan saya akan diubahkan, mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Kita akan sama-sama naik ke surga dan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Kita sudah lihat tanda-tandanya yang memberitahukan kepada saudara, memberitahukan kepada saya bahwa saudara dan saya hidup di akhir zaman. Tuhan Yesus berkata, perhatikan pohon ara, perhatikan pohon apapun, kalau pohon itu sudah bertunas, dengan sendirinya kamu tahu bahwa musim panas telah datang, telah dekat. Dan kalau kamu melihat tanda-tanda ini terjadi, maka dengan sendirinya kamu tahu bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kita sudah melihat tanda-tandanya yang sudah Tuhan Yesus sebutkan. Ada Mesias palsu, ada nabi palsu, akan ada banyak orang yang datang memakai nama Yesus, dan Tuhan berkata, jangan mengikuti mereka. Amin. Kemudian ada peperangan, bangsa bangkit melawan bangsa, ada pemberontakan yang dilakukan rakyat terhadap pemerintahannya. Akhir-akhir ini banyak terjadi. Kemudian ada gempa bumi yang dahsyat, bukan gempa bumi yang biasa-biasa, tapi gempa bumi yang dahsyat. Kemudian ada kelaparan, ada sampar, ada deru, gelora laut, orang bingung, orang ketakutan, dan orang mati karena kecemasan. Kuasa langit akan goncang. Ini semua tanda-tanda di akhir zaman. Tetapi ingat baik-baik, saudara dan saya tidak perlu takut. Tuhan berkata, apabila kamu melihat semuanya ini terjadi, bangkitlah, angkatlah mukamu. Jangan melihat ke bawah, jangan nunduk, jangan takut, tapi bangkit. Angkatlah mukamu. Kenapa? Karena keselamatan saudara, keselamatan saya sudah dekat. Yang percaya boleh bilang amin. Dan Tuhan, saudara Tuhan saya di akhir zaman ini akan membuka semua pintu-pintu yang baik, dan dia akan tutup semua pintu-pintu yang tidak baik. Ingat, kita sudah lihat minggu yang lalu bahwa dia tutup semua pintu yang tidak baik buat saudara. Dia yang meredakan deru dan gelora laut. Dia yang meredakan kegemparan bangsa-bangsa. Dia tutup semua pintu-pintu yang tidak baik buat anak-anaknya, dan dia buka pintu yang baik. Dia buka perbendaharaannya. Dia menurunkan hujan, amin, untuk tanahmu. Dia mengairi arus bajak saudara. Amin, dia membasahi gumpalan-gumpalan tanah saudara. Dia membuatnya subur, memberkati tumbuh-tumbuhanmu. Dia mengaruniakan kelimpahan, dia akan memberkati pekerjaanmu. Sehingga pekerjaanmu berhasil. Kamu tidak meminta pinjaman, tapi kamu memberi pinjaman. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Dan dia memahkotai saudara dengan kebaikannya. Amin, pemazmur mengatakan, kebajikan, kemurahan belaka yang mengikuti saudara, mengikuti saya sepanjang umur hidup saudara, hidup saya. Yang percaya boleh bilang amin. Nah, di akhir zaman Tuhan juga berkata akan muncul pengejek yang mengatakan, kapan Tuhan mau datang? Katanya Tuhan mau datang, selalu ngomong Tuhan mau datang, tapi kapan Tuhan mau datang? Ternyata Tuhan enggak datang-datang. Banyak orang yang mengejek demikian. Kapan Tuhan mau datang? Kapan Tuhan mau datang? Tetapi Alkitab mengatakan Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Kenapa Tuhan belum datang sampai hari ini? Karena Tuhan tidak mau ada seorang pun yang binasa. Melainkan Tuhan mau semua orang berbalik dan bertobat. Jadi kalau Tuhan belum datang hari ini, Tuhan masih kasih kesempatan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tetapi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. Dia pasti datang. Ketika saatnya Tuhan datang, seperti yang tadi saya katakan sama saudara, dia akan menjemput saudara, menjemput saya. Saudara dan saya akan diubahkan mengenakan tubuh yang tidak dapat binasa. Kita akan diangkat naik, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, hari ini saya mau ngajak saudara untuk sama-sama melihat. Ingat, kita sudah di penghujung akhir zaman, tetapi hari ini kita mau sama-sama melihat apa yang Tuhan sudah persiapkan buat anak-anaknya di hari-hari terakhir ini. Sekali saya ulangi, kita akan sama-sama melihat apa yang Tuhan sudah persiapkan buat saudara, buat saya di hari-hari terakhir ini. Karena kenapa? Karena Tuhan tahu segala sesuatu
tentang saudara, tentang saya. Dia tahu segala sesuatu yang akan terjadi sama saudara, sama saya. Tapi sebelum segala sesuatunya terjadi, dia akan mempersiapkan segala sesuatunya buat saudara, buat saya. Kita akan sama-sama melihat nubuatan dari Yakub. Kemudian kita akan melihat nubuatan dari Musa dan Yesaya tentang apa yang terjadi sama bangsa Israel di hari-hari terakhir ini. Bagaimana Tuhan mempersiapkan segala sesuatunya buat mereka. Demikian juga Tuhan akan mempersiapkan segala sesuatunya buat saudara, buat saya. Amin. Kita akan sama-sama melihat nubuatan Yakub kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, "Datanglah berkumpul, supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Yakub memanggil anak-anaknya satu persatu. Kemudian Yakub berkata, "Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari." Datanglah berkumpul supaya kuberitahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Kata di kemudian hari di sini terjemahannya adalah in the last days. In the last days, di hari-hari terakhir, di akhir zaman. Jadi Yakub memanggil anaknya satu persatu, memperkatakan perkataan nubuat kepada anak-anaknya mulai dari yang terbesar sampai yang paling kecil. Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, dan seterusnya. Nah, Yakub memanggil satu persatu, memperkatakan perkataan nubuat kepada anak-anaknya, mulai dari yang besar sampai yang kecil. Ketika tiba gilirannya kepada Asher, kita langsung lihat Asher. Apa yang Yakub katakan kepada Asher? Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Perhatikan baik-baik tentang Asher. Yakub berkata begini, Asher, makanannya akan limpah mewah. Makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Artinya, perhatikan baik-baik, di Asher akan ada sesuatu yang bisa membuat adanya suatu kemewahan di Asher. Asher, makanannya akan limpah mewah dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Artinya ada sesuatu yang bisa membuat adanya suatu kelimpahan, kemewahan di Asher. Apakah itu? Nanti kita akan lihat. Nah, perhatikan baik-baik. Nama ke-12, jadi Yakub memanggil anaknya satu persatu, kemudian memperkatakan perkataan nubuat kepada anak-anaknya satu persatu. Waktu bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, nama ke-12 anak Yakub menjadi nama ke-12 suku bangsa Israel. Oke, saya ulangi, nama ke-12 anak Yakub menjadi nama ke-12 suku bangsa Israel. Berdasarkan petunjuk Tuhan, waktu Yosua membagikan wilayah tanah perjanjian dibagikan berdasarkan ke-12 nama suku bangsa Israel. Saudara bisa baca dalam Yosua pasal 13 sampai 19 dalam Alkitab saudara. Nah, saudara juga bisa lihat peta pembagian wilayah tanah perjanjian berdasarkan ke-12 suku bangsa Israel. Saudara bisa lihat di bagian belakang Alkitab saudara atau saudara bisa cari di internet. Nah, itu saudara bisa baca dalam Yosua pasal 13 19 bahwa Bani Ruben mendapat wilayah ini, Bani Simeon mendapat wilayah ini, kemudian Bani Lewi mendapat wilayah ini, tetapi saudara tidak pernah menemukan Bani Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf diwakilkan oleh kedua anaknya, Manasye dan Efraim. Jadi Yusuf mendapat dua bagian. Double portion. Amin. Perhatikan baik-baik. Jadi mereka membagi wilayah tanah perjanjian berdasarkan nama ke-12 anaknya Yakub. 12 suku bangsa Israel dinamakan berdasarkan nama 12 anak Yakub. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, ini nubuat Yakub kepada anak-anaknya. Sebelum mereka masuk ke tanah perjanjian, Musa sebelum dia mati, dia juga menubuatkan ke-12 suku bangsa Israel. Apa yang terjadi dengan ke-12 suku bangsa ini? Kita langsung lihat apa yang Musa katakan tentang Asher. Tentang Asher, ia berkata, "Diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya, dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak." Ini nubuatan Musa tentang Asher. Kalau tadi nubuatan Yakub kepada anaknya tentang Asher. Seperti yang tadi saya katakan, waktu mereka masuk tanah perjanjian,
mereka dibagi berdasarkan ke-12 suku bangsa Israel. Nah, nama ke-12 suku bangsa Israel diambil dari nama anak-anaknya Yakub. Musa menubuatkan tentang Asher. Diberkatilah Asher di antara anak-anak lelaki. Biarlah ia disukai oleh saudara-saudaranya. Perhatikan baik-baik kalimat yang terakhir. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ingat baik-baik apa yang tadi Yakub nubuatkan kepada Asher. Asher, makananmu akan limpah mewah. Ia akan menyediakan santapan raja-raja. Artinya ada sesuatu yang bisa membuat kemewahan di Asher. Apakah itu? Kita lihat nubuatan Musa kepada Asher. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Perhatikan baik-baik. Pernah terjadi perdebatan. Kenapa hampir di seluruh daerah Timur Tengah ada minyak, sedangkan di Israel tidak ada minyak? Saya pernah tanya sama teman saya orang Israel, tour leader yang biasa membawa kami kalau kami tour ke sana. Pak, apakah di Israel ada minyak? Dan mereka berkata, ada. Di sini minyak zaitun begitu berlimpah. No. Maksud saya bukan minyak zaitun. No. Di sini minyak zaitun berlimpah. Kenapa di bagian seluruh negara, hampir seluruh negara Timur Tengah punya minyak, sedangkan di Israel tidak ada minyak? Ada, kita di sini minyak emas. Mereka minyak hitam, tapi kita minyak emas. Kata mereka demikian. Bukan itu maksud saya. Yang saya maksud, kenapa di Israel nggak ada minyak mentah? Ya, memang di sini tidak ada. Yang ada minyak zaitun, berlimpah di sini. Pak, Bapak pernah mendengar nubuatan tentang Asher? Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Betul, ya itu maksudnya minyak zaitun. Jadi mereka tetap berpendapat ini adalah minyak zaitun. Sekarang perhatikan baik-baik. Dan biarlah ia mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Ini nubuatan Musa tentang Asher. Pertanyaan saya, di mana letak Asher? Kalau saudara lihat tadi peta pembagian ke-12 wilayah. Peta pembagian wilayah ke-12 suku bangsa Israel. Di mana letaknya Asher? Asher yang hijau. Ini Asher. Asher terletak di tepi laut Mediterania. Asher terletak di tepi laut Mediterania. Ia akan mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Untuk pertama kalinya, perhatikan baik-baik, untuk pertama kalinya Januari 2009 oleh Nobel Energy mengumumkan pertama kalinya Januari 2009 80 km dari pantai Haifa terletak di Laut Mediterania. Perhatikan baik-baik di mana letak kota Haifa. Ini peta zaman Israel kuno berdasarkan ke-12 suku wilayah. Kalau kita lihat peta Israel zaman modern, sekarang kota Haifa letaknya di mana? Ini kota Haifa. Haifa, kalau saudara lihat di sini ada lekukan. Haifa letaknya di ujung sini. Di celongan sini. Kalau saudara lihat berarti di sini Haifa di sini di celongan sini, di bagian bawah Asher. Jadi kota Haifa itu letaknya di bagian bawah daerah Asher. Oke, 80 km dari pantai kota Haifa. Kota Haifa adalah kota pantai di bagian Asher, wilayah Asher. 80 km dari pantai Haifa. Januari 2009, Nobel Energy untuk pertama kalinya mengumumkan dalam Jerusalem Post. Pertama kali, mereka telah menemukan 3 titik gas alam yang sangat besar. Untuk pertama kalinya. Di bagian bawah, di kota Haifa, 80 km. Haifa terletak di bagian bawah Asher. Di bagian bawah Asher. Ingat nubuatan Musa. Ia akan mencelupkan kakinya ke dalam minyak. Amin. Untuk pertama kalinya, mereka mengumumkan Januari 2009. Pertama kalinya mereka mengumumkan bahwa mereka menemukan 3 titik gas alam. 3 titik gas alam
yang besar dan cadangannya sanggup memenuhi kebutuhan Israel selama 50 tahun mendatang. Pertanyaan saya, kenapa mereka baru menemukan tahun 2009? Kenapa mereka baru menemukan tahun 2009? Kenapa nggak tahun 48? Kenapa nggak tahun 60? Kenapa nggak tahun 67? Kenapa? Karena Tuhan tahu Israel akan menghadapi masalah dengan Mesir. Kenapa demikian? Karena impor terbesar Israel dari Mesir adalah gas alam. Terbesar. Israel sangat bergantung kepada Mesir dalam hal gas alam. Waktu Husni Mubarak menjual gas kepada Israel, oposisinya menentang. Kenapa kamu jual begitu murah? Naikin harganya. Mereka sangat-sangat menyulitkan bangsa Israel. Tapi puji Tuhan, Husni Mubarak, presiden Mesir saat itu, mereka punya hubungan yang baik dengan Israel. Tetapi ingat baik-baik, sesuatu terjadi. Apa yang terjadi? Terjadi konflik hubungan. Amin. Terjadi konflik hubungan. Dan Tuhan tahu, sebelum terjadi konflik hubungan ini, Tuhan sudah menyiapkan, Tuhan membuat mereka menemukan gas alam yang terbesar. 18 bulan kemudian, mereka mengumumkan bahwa gas alam yang mereka temukan, ini merupakan gas alam yang terbesar di dunia. Wow, Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang menyediakan sebelum segala sesuatunya terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Mungkin saudara berkata, tapi Pak, yang mereka temukan kan gas alam, bukan minyak. Betul, yang mereka temukan gas alam. Tetapi ahli mengatakan, di mana ada gas alam, di situ ada minyak. Itu sebabnya perusahaan minyak selalu disebut oil and gas company. Oil and gas company. Oil and gas company. Oil and gas company. Selalu disebutnya begitu, oil and gas company. Amin. Mereka sudah ketemukan gas alamnya sekarang. Mereka tinggal bor untuk cari minyaknya. Tapi untuk mengebor dibutuhkan jutaan dolar. Salah ngebor, hilang jutaan dolar. Dan puji Tuhan itu di tahun 2009. Dan sekarang mereka sudah mempunyai beberapa kilang minyak. Sekarang ada kilang minyaknya namanya ada Dalet, ada Tamar, ada Leviathan. Dan ini kilang minyak yang cadangannya besar sekali. Amin. Dan ini semua terjadi di mana? Asher. Ini nubuatan Musa kepada bangsa Israel. Bagaimana saudara bisa melihat bagaimana Tuhan menyediakan untuk bangsa ini di hari-hari terakhir ini. Asher akan mencelupkan kakinya ke dalam mana? Ke dalam minyak. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi ingat baik-baik, kalau sesuatu yang baik sudah terjadi sama bangsa Israel, jasmani. Selanjutnya, sesuatu yang baik akan terjadi sama Israel yang rohani. Siapakah mereka? Saudara dan saya. Yang percaya boleh bilang amin. Sejarah membuktikan. Setelah sesuatu terjadi sama yang jasmani, setelah itu terjadi sama yang rohani. Saudara dan saya. Sejarah membuktikan. Tahun 48, setelah bangsa ini dipulihkan, merdeka, menjadi satu bangsa. 2 tahun kemudian, tahun 1950, apa yang terjadi sama gereja? Healing revival. Terjadi kesembuhan secara besar-besaran. Di mana? Di Amerika, di Eropa. Pada saat itu kesembuhan begitu mudah terjadi. Healing revival. Ketika mereka merebut Yerusalem tahun 1967. Mereka merebut kembali Yerusalem. Apa yang terjadi setelah itu? Karismatik diperbaharui. Jadi segala sesuatu yang baik terjadi kepada Israel yang jasmani, selanjutnya setelah itu sesuatu yang baik juga terjadi sama Israel yang rohani. Saudara dan saya. Kenapa? Karena saudara dan saya adalah juga keturunan Abraham. Amin. Ingat baik-baik, Allah pernah berkata kepada Abraham, aku akan memberkati keturunanmu seperti bintang di langit. Langit berbicara tentang spiritual, rohani. Siapa keturunan Abraham rohani? Saudara dan saya. Dan Tuhan juga berkata, aku akan memberkati keturunanmu seperti pasir di laut. Pasir berbicara tentang material, jasmani. Siapa keturunan Abraham secara jasmani? Bangsa Israel. Amin. Setelah sesuatu yang baik terjadi sama yang jasmani, Israel jasmani, sesuatu yang baik akan terjadi sama Israel yang rohani. Saudara dan saya. Amin. Januari 2011. Mereka mengumumkan bahwa mereka sudah menjual gas kepada Mesir, kepada Eropa, kepada Asia. Mereka menjual gas ke pasar Asia
dan ke pasar Eropa. Wow, yang tadinya beli sekarang menjual. Yang tadinya minus sekarang surplus. Itu sebab di akhir zaman ini Tuhan juga akan memberkati saudara. Kamu tidak meminta pinjaman, tapi kamu akan memberi pinjaman. Yang percaya boleh bilang amin. Dan ingat baik-baik, Allah mengulang sejarah. Alkitab mengatakan yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Allah mengulang yang lalu. Artinya apa? Allah mengulang sejarah. Amin. Semalam sebelum bangsa Israel keluar dari Mesir, ingat baik-baik. Esokan harinya Tuhan membuat bangsa Mesir bermurah hati, sehingga Allah membuat bangsa Mesir memberikan semua barang-barang yang berharga. Emas, perak, semua milik bangsa Mesir diberikan kepada bangsa Israel. Perhatikan baik-baik. Sekarang kita lihat nubuatan Yesaya. Kita sudah lihat nubuatan Yakub kepada bangsa ini, kita sudah melihat nubuatan Musa, dan sekarang kita lihat nubuatan Yesaya kepada bangsa Israel. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangkitlah dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kalau saudara perhatikan baik-baik, di akhir zaman ini kegelapan menutupi bumi. Betul? Kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Bumi gelap. Bangsa-bangsa ditutupi kekelaman. Tetapi Tuhan berkata, terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Perhatikan baik-baik, tempat yang terbaik untuk melihat terang adalah tempat yang gelap. Betul? Sekali lagi saya ulangi, tempat yang terbaik untuk melihat terang adalah tempat yang gelap. Sekalipun saudara membawa lilin yang kecil, sekalipun lilinnya kecil, tetapi kalau ruangannya dalam keadaan gelap, maka saudara akan bisa melihat dengan baik sinar terang dari lilin saudara yang kecil. Bahkan sinarnya akan menerangi seluruh ruangan. Tetapi kalau saudara bawa lilin yang, sekalipun lilinnya besar saudara bawa, tetapi kalau ruangannya terang seperti ini, saudara tidak bisa melihat terang lilinnya. Jadi saat yang terbaik untuk bersinar ketika dunia dilanda kegelapan. Sekali saya ulangi, saat yang terbaik untuk bersinar ketika dunia dilanda kegelapan. Ayat selanjutnya, perhatikan baik-baik. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu, dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri, engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Jadi perhatikan baik-baik, ketika dunia dilanda kegelapan, ketika bangsa-bangsa dilanda kekelaman, terang Tuhan bersinar atas saudara. Amin. Kemuliaannya nyata atas saudara. Jadi saat yang terbaik untuk bersinar ketika dunia dilanda kegelapan. Nah, ketika terang Tuhan terbit atas saudara, ketika kemuliaan Tuhan nyata atas saudara, apa terjadi? Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Ini nubuatan Yesaya kepada bangsa Israel. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kelimpahan dari seberang lautan akan beralih. Katakan bersama saya, beralih. Beralih. Amin. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang. Katakan bersama saya, akan datang. Jadi tidak perlu saudara kejar. Akan beralih, akan datang kepadamu. Amin. Nah,
Kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Siapa yang menyangka? Siapa yang menyangka? Dari seberang laut Mediterania, 80 km dari kota Haifa, siapa yang menyangka di situ diketemukan gas alam yang terbesar di seluruh dunia, ada di Israel. Dan mereka diberkati sekarang. Kelimpahan dari seberang lautan beralih kepada mereka. Wow, ini yang Tuhan sediakan buat mereka di akhir zaman. Amin. Kemudian dikatakan, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Ini nubuatan Yesaya kepada, ingat baik-baik, Allah mengulang sejarah. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Allah mengulang yang lalu. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Masih ingat tadi seperti yang saya katakan sama saudara? Waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, bangsa Mesir memberikan kekayaannya kepada bangsa ini. Tetapi sebelum bangsa Mesir memberikan kekayaannya kepada bangsa Israel, apa yang terjadi? Apa sebelum tulah yang terakhir? Saudara dan saya tahu tulah yang terakhir adalah anak sulung mati. Tetapi tulah yang terakhir sebelum anak sulung mati, apa itu? Gelap gulita. Betul, gelap gulita. Terjadi gelap gulita selama 3 hari, di mana gelapnya sangat pekat. Orang tidak bisa melihat sesamanya, dan tidak bisa bangun dari tempatnya selama 3 hari. Gelap gulita. Tetapi itu Alkitab berkata, ada terang di kediaman orang Israel. Seluruh Mesir diliputi kegelapan, kegelapan meliputi bumi, kekelaman meliputi bangsa-bangsa. Tetapi ada terang di rumah orang Israel. Dan saya percaya gelap ini bukan berbicara gelap yang natural. Terang yang ada dalam rumah Israel juga bukan berbicara tentang terang yang natural, yang berasal dari lampu, dari lilin, dari obor. Kalau di sini berbicara gelap dan terang yang natural, maka saya percaya bangsa Mesir juga bisa mengusir kegelapan. Kalau gelapnya natural, karena mereka juga punya lilin, punya obor. Tapi di sini gelapnya bukan berbicara gelap natural. Terang yang bangsa Israel miliki juga bukan berbicara terang yang natural, tapi gelap dan terang di sini berbicara tentang gelap dan terang yang supranatural. Amin. Kegelapan meliputi bumi, kekelaman meliputi bangsa-bangsa, gelap gulita seluruh Mesir, tapi terang Tuhan ada di kediaman orang Israel. Terang Tuhan terbit atasmu. Kemudian apa yang terjadi? Semalam sebelum mereka keluar dari Mesir, Tuhan menyuruh mereka diam dalam rumah, tinggal dalam rumah, merayakan Paskah. Mereka menyembelih daging anak domba, mereka makan dagingnya, mereka oles darahnya, mereka mengaplikasikan kematian Tuhan. Dan seluruh anak sulung di Mesir mati. Ada kematian di sana. Dan keesokan harinya, mereka keluar dari Mesir. Apa yang terjadi? Tuhan membuat bangsa ini bermurah hati, menggerakkan bangsa ini, memberkati bangsa Israel, memberikan kekayaannya, emas, perak, tembaga, kain ungu muda, ungu tua, bulu kambing, bulu domba, kain kirmisi, segala macam diberikan kepada bangsa ini. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepadamu. Amin. Dan saya percaya ini pembayaran yang tertunda. Betul? Ini pembayaran yang tertunda. Selama mereka bekerja, mereka tidak mendapat apa-apa. Mereka kehilangan penghasilan mereka. Tetapi ketika mereka keluar, Tuhan berikan segala sesuatunya kepada bangsa ini. Ingat, yang dulu ada, yang sekarang ada, dulu sudah ada. Yang akan ada, sudah lama ada. Allah mengulang yang lalu. Bukankah apa yang bangsa Israel alami ketika mereka keluar dari Mesir, bukankah sama halnya seperti yang kita alami sekarang? Bangsa-bangsa dilanda kegelapan, bumi dilanda kegelapan, bangsa-bangsa dilanda kekelaman, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Kemuliaannya menjadi atasmu. Amin. Allah mengulang sejarah. Itu sebabnya kalau saudara mau mendapatkan hasil yang sama, saudara harus pakai cara yang sama. Amin. Bagaimana caranya terang Tuhan terbit atasmu? Kemuliaannya nyata atasmu. Sebelum mereka keluar dari Mesir, mereka merayakan Paskah. Mereka makan daging anak domba. Amin. Dan hari ini saudara dan saya punya tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya kalau saudara mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, saudara menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, maka kemuliaan Tuhan akan nyata atasmu. Kamu menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan, Tuhan ada dalam saudara, saudara dalam Tuhan, kemuliaannya nyata atasmu.
Dan saya percaya ketika saudara dan saya hari ini di lockdown, dikunci dalam rumah. Dan ingat baik-baik, jangan tidak pernah melakukan apapun. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, tetap merenungkan firman Tuhan, beritakan kematian Tuhan, menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan. Dan saya percaya ketika dunia dilanda kegelapan, terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya nyata atasmu. Ketika saudara dan saya melalui masalah ini, melalui saat-saat yang sulit seperti ini, saya percaya kamu akan tercengang. Kamu akan heran. Kenapa? Karena apapun yang hilang dalam keadaan seperti ini, apapun yang hilang dari saudara, apakah itu saudara kehilangan kesempatan, apakah itu kehilangan pekerjaan, tetapi saya percaya terang Tuhan akan terbit atasmu, kemuliaannya akan nyata atasmu. Ketika kita melewati situasi yang sulit seperti ini, kamu akan heran, kamu akan tercengang. Kenapa? Karena saudara dan saya akan melihat kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Tuhan saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Tuhan saudara Tuhan saya adalah Tuhan yang menyediakan segala sesuatu sebelum segala sesuatunya terjadi. Yang percaya boleh bilang amin. Kita sudah melihat apa yang Tuhan lakukan untuk bangsa ini. Nubuatan demi nubuatan. Musa, Yakub, kemudian Yesaya. Tuhan menyediakan untuk bangsa ini segala sesuatu yang bangsa ini butuhkan sebelum segala sesuatunya terjadi. Jadi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidupmu, dalam hidup saya. Tetapi sebelum itu semuanya terjadi, Dia akan menyediakan segala sesuatunya buat saudara, buat saya. Yang percaya boleh bilang amin. Dunia memang dilanda kegelapan hari-hari ini. Dunia memang bangsa-bangsa dilanda kekelaman. Tetapi saya mau saudara mengerti, hari ini justru inilah saatnya saudara bersinar terang. Saat yang terbaik untuk bersinar adalah ketika dunia dilanda kegelapan. Amin. Tetap berdoa, tetap memuji Tuhan, dan tetap merenungkan firman Tuhan. Dan yang terpenting, tidak kalah pentingnya, memberitakan kematian Tuhan. Menyatu dengan tubuhnya, menyatu dengan darahnya. Yesus ada dalam saudara, saudara dalam Yesus. Saya percaya kemuliaannya nyata atasmu, terangnya terbit atasmu, dan kemuliaannya nyata atasmu. Ketika kemuliaannya nyata atasmu dan terang Tuhan terbit atasmu, saya percaya kamu akan heran. Kamu akan heran dan kamu akan bingung. Kenapa? Kamu akan berbesar hati. Sebab saudara akan melihat, yang percaya boleh bilang amin. Kamu akan melihat kelimpahan dari seberang lautan akan beralih kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Tuhan memerintahkan berkatnya datang ke dalam lumbungmu, dalam perbendaharaanmu. Bukan kamu yang cari, bukan kamu yang kejar, tapi akan beralih, akan datang kepadamu. Yang percaya boleh bilang amin. Tuhan saudara, Tuhan saya adalah Tuhan yang baik. Sekalipun dunia dilanda kegelapan, sekalipun bangsa-bangsa dilanda kekelaman, tapi Dia akan membuat terangnya terbit atasmu, atas saya. Dia akan membuat kemuliaannya nyata atasmu, atas saya. Ketika terangnya terbit, ketika kemuliaannya nyata atasmu, atas saya. Apa yang terjadi setelah itu? Kamu akan heran, kamu akan tercengang, kamu akan berbesar hati. Kamu akan melihat berkat yang besar datang sama saudara. Mungkin saudara nggak tahu dari mana, tapi akan ada datang berkat yang besar dalam hidupmu. Kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepadamu. Amin. Kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Tetap bersinar. Tuhan berkata, jangan lihat ke bawah, jangan takut, angkat mukamu, lihat ke atas, keselamatanmu sudah dekat. Dunia boleh dilanda kegelapan, bangsa-bangsa boleh dilanda kekelaman, tapi Tuhan akan membuat terangnya terbit atasmu. Dia akan membuat kemuliaan yang nyata atasmu. Amin. Dan saya percaya Tuhan akan memerintahkan kelimpahan datang kepadamu. Dan Dia akan membuat bangsa-bangsa, kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Memberkati segala pekerjaanmu, mengairi alur bajakmu, membuat subur gumpalan-gumpalan tanahmu, dan memberkati tumbuh-tumbuhanmu. Dia mengaruniakan kelimpahan kepadamu. Dan saya percaya Dia membuat apapun yang kamu kerjakan berhasil. Yang percaya boleh bilang amin. Diberkatilah saudara, diberkatilah saya. Jangan takut,
kalau dunia dilanda kegelapan. Jangan takut ketika bangsa-bangsa dilanda kekelaman. Jangan takut. Kenapa? Karena terang Tuhan akan terbit atasmu. Kemuliaannya semakin nyata atasmu. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Kami bersyukur Tuhan. Dunia boleh dilanda kegelapan. Bangsa-bangsa dilanda kekelaman. Tapi Engkau membuat terang-Mu bersinar atas kami. Engkau membuat kemuliaan-Mu nyata atas kami. Kami percaya Tuhan, ketika kami masuk dalam situasi yang sulit, kami percaya Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatu sebelum situasi yang sulit datang. Sebagaimana Engkau tahu apa yang terjadi sama bangsa ini di kemudian hari. Dan Engkau mempersiapkan segala sesuatunya sebelum bangsa ini menghadapi masalah. Kami percaya demikian juga Engkau tahu apa yang akan terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan Engkau akan mempersiapkan segala sesuatunya sebelum kami masuk dalam situasi yang sulit. Hari-hari ini Tuhan, kami melihat dunia dilanda kegelapan. Bangsa-bangsa dilanda kekelaman. Ada begitu banyak yang sakit. Ada begitu banyak perusahaan yang tutup. Ada begitu banyak usaha yang terhenti. Roda perekonomian berhenti. Ada begitu banyak orang yang dirumahkan. Kelaparan, krisis. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau tahu hal ini akan terjadi. Dan kami percaya Engkau sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk anak-anak-Mu sebelum segala sesuatunya terjadi. Kami percaya ketika dunia dilanda kegelapan, bangsa-bangsa dilanda kekelaman, tapi Engkau tetap membuat anak-anak-Mu bersinar terang. Engkau akan membuat anak-anak-Mu kemuliaannya nyata atas anak-anak-Mu. Dan kami percaya Tuhan, ketika sinar-Mu bersinar terang atas kami, kemuliaan-Mu nyata atas kami, maka kami akan tercengang, kami akan berbesar hati, kami akan bingung. Kenapa? Karena Engkau akan memerintahkan kelimpahan dari seberang lautan akan datang kepada kami. Engkau akan membuat kekayaan bangsa-bangsa akan beralih kepada kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan memberkati pekerjaan kami, Engkau mengairi alur bajak kami, Engkau membasahi gumpalan-gumpalan tanah kami, Engkau mengaruniakan kelimpahan kepada kami, dan Engkau senantiasa memproteksi kami, memagari kami, memahkotai kami dengan segala kebaikan-Mu. Sehingga hari ini Tuhan, orang lain boleh melihat nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kami. Kami berdoa buat anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya terang Tuhan terbit atas mereka. Kemuliaan Tuhan juga nyata atas mereka. Dan mereka akan bingung, mereka akan berbesar hati. Mereka akan tercengang karena mereka akan melihat Tuhan memerintahkan berkat-berkat-Nya datang ke dalam lumbung mereka, ke dalam tempat perbendaharaan mereka. Bukan karena kuat gagah perkasa mereka, bukan karena keterampilan mereka, bukan karena kekuatan mereka, tapi Tuhan yang memberikan kekuatan kepada mereka untuk memperoleh segala sesuatunya. Dan kami percaya Tuhan, ketika dunia gelap, ketika dunia dilanda resesi, ketika kami tetap diberkati, disitulah kami mengerti dan disitulah kami tahu, ini semua bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang kuat, yang kami sembah, yang memerintahkan berkat datang dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Sungguh Tuhan, hari kami mau menyatakan tidak ada Allah yang seperti Engkau. Allah yang senantiasa sempurna memelihara anak-anak-Mu. Sekalipun dalam situasi yang gelap, ketika kekuatan kami tidak mampu mencari kekayaan, ketika kekuatan kami tidak mampu mencukupi semua kebutuhan kami, tapi kekuatan-Mu yang memerintahkan berkat itu datang dalam setiap kehidupan kami. Kekuatan-Mu Tuhan yang membuat kekayaan beralih kepada kami. Kekuatan-Mu Tuhan yang membuat kekayaan bangsa-bangsa datang kepada kami. Kami melihat tangan-Mu yang kuat hari ini. Ketika dunia gelap, ketika dunia dilanda kekelaman, kami melihat tangan-Mu yang kuat tetap memberikan pemeliharaan, penyertaan, proteksi yang sempurna dalam setiap kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan amin.